Eksploitasi dan perubahan yang mengatasnamakan modernitas ternyata menjadi ancaman bagi kearifan lokal, keseimbangan alam, dan nilai-nilai budaya yang dipertahankan oleh para leluhur suku Naga. Atas dasar ini, Abi Safam, kepala suku Naga, Abi Fara, bersama warganya dibantu Karla, sahabat Abi Fara, berjuang melawan kepicikan dari pimpinan negara Astinam yang bobrok. Kemajuan memang bermanfaat, akan tetapi bagaimana jika kemajuan itu tidak memperhatikan keseimbangan hidup? Inilah dia, kisah perjuangan suku Naga Satu, karya W.S. Rendra. Selamat menyaksikan. Sama saja. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Sang surya memancar, air di danau berpendar-pendar. Kita tegur ibu bumi, kita olah rezeki yang diberi. Pohon buah-buahan, pohon kayu-kayuan, segala macam pepohonan adalah saudara kita. Yang satu memberi makan, Yang satu memberi bahan peralatan, yang lain memberi keteduhan. dan kita harus lindungi mereka. Inilah hubungan alam menurut Dharma. Ayamku berseru. Yae!
menyahutnya. Yai! Sapi melengu. Yai! Dan aku berseru pada putraku, Abhipara, keluarlah, pekerjaan di ladang menunggu kita. Iya! Hari ini kita siap membuka ladang baru. Semak belukar kita bakar dan pengairan kita kembangkan dan tertibkan. Kalian sudah tahu dasar pandangan apa yang kita pegang. Setiap petani harus punya tanah. Sekali lagi ditekankan, tanah yang didapat harus dikerjakan sendiri. Orang harus tinggal di sini, menjadi penduduk desa ini untuk mendapatkan tanah. Lain dari itu, tanah dari hasil pembagian ini tidak boleh dijual oleh pemiliknya sebelum dikerjakan sedikitnya selama 10 tahun. Dan orang yang tak ikut membuka ladang tidak akan mendapatkan tanahnya meskipun ia punya uang untuk membelinya. Nah, apa katamu? Setuju Abhisapam. Memang begitulah ada leluhur kita. Petani harus melindungi tanahnya. Tanpa tanah, petani cuma tuan tanah seperti kerbau atau lembu. Bahkan bagi si tuan tanah, petani dibanding lembu, si lembu lebih ada uangnya. Aku Abhisapam, kepala sukumu akan mempertahankan itu demi keutuhan dan kelangsungan hidup kita. Kalian lihat apa yang sudah terjadi pada orang-orang di desa suku Karyaman. 2/3 dari tanah mereka sudah mereka jual pada orang kota. Akibatnya, setiap kali panen hasilnya melimpah sampai 3 kali lipat kebutuhan dasar mereka. Namun toh, mereka tetap kekurangan makan. Hal itu terjadi karena sebagian besar dari hasil panen mereka bukanlah milik mereka, melainkan milik orang-orang kota. Sedang mereka sendiri hanya digaji sebagai buruh yang gajinya tak cukup untuk makan setahun. Karena itu, di desa ini ada sebuah peraturan. Barang siapa yang meninggalkan desa ini, maka tanahnya harus dikembalikan kepada desa. Tidak boleh dijual pada orang luar desa. Dengan kata lain, tanah adalah kebutuhan dasar masyarakat desa. Karena itu, kepemilikan atas tanah harus diatur dan diawasi oleh desa yang bersangkutan. Begitulah ada leluhur kita dengan arif menjaga desa pertanian. Mengapa kau jual tanahmu? Untuk gelang dan giwang. Gelang dan giwang tak bisa tumbuh, tak ada buahnya. Untuk bangun rumah tembok. Rumah tembok bukan kemajuan, tak ada hasilnya. Petani yang maju adalah petani yang cinta pada tanahnya. Petani yang maju adalah petani yang mampu melindungi petani lainnya. Dan yang mampu membina desanya menjadi desa yang kaya. Bagus. Tetapi lihat. Para petani. Dia datang bersama para temannya. Paman, Abhipara, silakan. Hai. Para paman, para bapak, dan saudaraku semua, aku Abhipara putra Abhisapam telah pulang belajar dari tanah seberang dan kini kembali pulang ke kampung halaman untuk bekerja. Bagus. Bukankah lengkap tutur katanya? Meskipun sederhana, tapi kena semuanya. Aku senang ia mau pulang.
Itu tandanya ia tidak lupa dengan adat istiadat dan kampung halamannya. Di dalam kesempatan kali ini, aku akan memperkenalkan temanku. Ia aku kenal di tempatku belajar di Tanah Seberang. Ia bekerja di surat kabar, dan kini ia di sini menjadi tamu kita dalam rangka membuat sebuah tulisan tentang masyarakat kita untuk surat kabar dan buku khusus yang sedang dipersiapkannya. Namanya Carla. Halo. Halo juga. Apa ia bisa bahasa Indo? Astinam. Ya bisa, dengan penuh cacat tentu saja. Perkenalkan, saya Carla, sahabat Abi Farah, putra Abi Safam, mengucapkan hormat pada saudara-saudara dari suku Naga. Bagus, Carla. Sungguh lancar bahasamu. Terima kasih. Pujian itu membesarkan hati saya. Selanjutnya, saya harus meminta maaf karena telah menyebabkan Abi Farah terlambat muncul di ladang. Ia tadi harus mengantarkan saya untuk melihat bendungan pengairan yang dulu dibuat oleh leluhur-leluhur saudara. Kami agak terlalu lama tinggal di sana, sebab saya keasikan mengamati teknologi alamiah yang bersifat dasar serta sederhana. Teknologi semacam ini yang bersifat menyumbang alam dan tidak merusak alam. Saya sungguh memujinya. Leluhur kami akan senang mendengar penghargaan itu. Suatu hal yang harus dibanggakan bahwa Abi Farah mau pulang untuk membangun desanya. Kenapa tidak, Paman? Paman sendiri juga akhirnya pulang kembali ke desa setelah tamat belajar di ibu kota. Lagi banyak pemuda lain yang juga akhirnya pulang kembali ke desa setelah tamat belajar mereka. Itulah kelebihan desa kita dibanding desa lainnya. Apakah sebab dari keistimewaan ini? Apa sebabnya? Barangkali tradisi. Tradisi adalah kesatuan roh dan masyarakat. Tradisi adalah naluri. Barangkali naluri. Apa itu naluri? Naluri masyarakat adalah ungkapan roh masyarakat. Masyarakat punya roh dan badan. Badan masyarakat adalah adat istiadat, lembaga, dan undang-undang. Inilah jalan gaib yang menghubungkan antara roh masyarakat dengan roh yang widih. Kesatuan roh dan badan di desa ini masih kuat. Segala tata cara hidup masih erat kaitannya dengan penyembahan pada Hayam Widi. Abi Farah pulang karena hasratnya untuk beribadah. Di sini, bekerja dan beribadah itu sama. Lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Bila aku belalang, disinilah ada aku. Dan bila aku ikan, disinilah lubukku. Abi Farah, apa kamu tidak ingin membesar di kota ini? Oh tidak, Bibi. Aku tidak berjiwa pembesar. Apa kamu tidak menginginkan hidup yang maju? Oh iya, sebenarnya aku ingin berguna. Jadi pembesar justru tidak maju. Aku ingin jadi pemimpin. Pembesar jiwanya suka maju. Pemimpin jiwa suka bertahan. Nah, pembesar takut kritikan. Pemimpin justru belajar maju dari kritikan. Tepat, Carla. Apa kamu pulang membawa baju-baju dan juga kacamata hitam? Tidak, Bibi. Baju itu kan terlalu panas dipakai di sini. Dan kacamata hitam di sana hanya dipakai di pantai. Lalu kenapa kamu tidak membawa pulang mobil, Abi Farah? Ya, karena ibuku hemat. Sebenarnya aku mampu beli 2 mobil. Tetapi yang kita butuhkan di sini bukanlah mobil, melainkan truk. Mobil itu hanya mewah saja. Sedangkan truk mampu membantu kita dalam memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, mengangkut barang lebih banyak, mengangkut orang-orang juga lebih banyak. Cuma saja kita harus memperbaiki jalan antar desa terlebih dahulu. Mendatangkan truk tanpa memperbaiki jalan terlebih dahulu sama saja tak mengerti teknologi. Jadi penting sekali bahwa desa kita harus membangun jalan. Ya. Dengan begitu, desa kita siap memiliki angkutan yang bisa mengangkut hasil bumi langsung ke pasar. Banyak kerja yang harus kita garap di masa depan. Sekarang kita bereskan ini dulu, pembukaan ladang. Kalau tidak malah merepotkan, saya juga ingin membantu. Baik, ayo kita bekerja. Ayo! Ayo kalah, kita harus bereskan bumi. Hari ini luas sekali ya. Tapi alhamdulillah hasil panen kita bulan ini berlimpah. Iya betul, semoga saja Abi Farah jadi yang bawa kita tuh untuk mengangkut hasil panen. Ya, saya yakin Abi Farah datang ke desa kita ini untuk membangun desa kita menjadi desa yang jauh lebih baik. Iya saya juga yakin, tapi udah kita gak usah ngomongin orang,
sudah menerima hantaran dari ibuku? Sudah, hatiku sangat gembira. Sebentar lagi kita akan menikahkan. Setelah kita menikah nanti, apakah kita akan pergi ke kota? Tidak, aku akan bekerja di sini. Selain bersawah, aku akan melakukan peternakan. Antara lain, aku akan berternak lebah. Aku hanya mikirkan bagaimana kita nantinya. Kenapa mereka nanti? Mereka kan jauh dari kemajuan. Apa yang kamu maksud dengan kemajuan? Ya macam-macam. Tinggal di desa, suka menonton film. Loh, film itu hanya hiburan, bukan alat kemajuan. Toh, ada juga film-film bermutu. Ya memang ada, tetapi hanya satu dua saja. Kita bisa saja datang ke kota untuk nonton film semacam itu. Toh film-film yang lain hanya menyuguhkan bukti hidup yang palsu. Untuk hidup yang bergantung pada barang-barang impor. Inikah kemajuan? Ya tetap tinggal di desa, suka menonton film. Loh, memangnya seperti itu? Nama tetangga sendiri mereka tak mengenalnya. Segala pergaulan persahabatan harus mendapat kepentingan. Entah itu kepentingan dagang, seks, atau hal praktis lainnya. Jadi sebenarnya mereka yang kurang pergaulan. Abi Farah, Artinya kamu lemas. aku kesal. Aku tidak ingin anak kita nanti tinggal mode. Apa itu mode? Apakah mode itu kemajuan? Mode itu hanya alat kebiasaan yang baru. Mode itu malah memajukan, malah mengingat orang. Abi Farah, Kamu malah. aku kesal. Aku tidak ingin anak kita nanti merasa minder. Kenapa masih minder? Kamu tahu bagaimana pandangan orang kota terhadap orang desa? Itulah pendapat orang yang pernah mendirikan. Seharusnya mereka tahu bahwa orang desa lebih produktif daripada orang kota. Orang desa mampu produksi hasil bumi, sedangkan orang kota memproduksi apa? Mereka hanya bergantung pada barang impor, ataukah mereka yang bisa menciptakan birokrasi? Dan birokrasi itu adalah penghambat kemajuan. Apa yang mesti aku katakan? Pendapatmu, Aku bingung. renungkan dulu baru 2 atau 3 hari. Abi Farah. Sudah, tidak akan menghiburmu. Aku percaya, kamu pasti akan menyenangkan semua ini. Sekarang pulanglah, aku akan mengantarkanmu. Abi Safar, sekali lagi saya ingin bertukar pikiran. Bagus. Jadi gunakan pikiran, dengarkan saya. Memakai pikiran kenapa harus berteriak-teriak? Karena kamu ngotot. Saya kira saya cukup santai. Aku tahu tujuan si kamu. Kamu ingin membuat aku menangis. Astaga. Aku ingin menjual tanahku pada mereka. Tidak bisa. Tidak bisa kamu jual tanahmu pada orang luar desa. Dan tidak bisa pula kamu jual tanahmu pada orang desa kita sendiri. Karena setiap petani sudah mendapatkan tanahnya sesuai dengan kemampuan kerjanya. Dan juga desa harus mengontrol harga tanah. Bukankah almarhum suamiku mendapatkan tanah itu dengan sah? Sah? Dan sekarang aku janda. Ya, janda muda. Aku kurang paham petani. Kamu kurang pendidikan. Aku bukan petani. Kalau begitu jangan tinggal di desa. Tetapi aku ke desa karena mengikuti suamiku, almarhum tercinta. Seharusnya suamimu almarhum tercinta mengajarkan kamu bertani. Aku terus sibuk berdagang dan mudik ke kota. Berdagang adalah bakatku. Itu bakat yang bagus. Bertani tidak cocok untukku. Memang tidak. Jadi wajarlah kalau aku menjual tanah milik suamiku untuk penambahan modal dagang. Oh, itu tidak boleh. Begitu menurut tradisi kami. Sebab itu artinya kamu akan memindahkan kekayaan desa ke kota. Ini permulaan bagi pemisahan kota atas desa. Kamu Kamu akan memakai senjatamu yang terakhir. apa maksudmu? Kamu akan menangis. Kamu kejam. Nah, apa aku bilang? Habis apa? Habis apa? Habis apa? Kenapa? Nanti dulu. Ada apa? Lepas tuh. Capek? Panik. Kenapa panik? Ayo tuh. Kenapa waduh? Ini brengsek. Loh, yang beresek aku atau kamu? Cukup. Bagaimana nafas kamu? Beres. Masih panik? Nah ini. Oh. Kita akan diusir dari desa ini. Aturlah nafasmu. Beres. Bicara lagi. Kita akan diusir dari desa ini. Siapa yang mengusir kita? Sri Ratu. Ratu yang mana? Sri Ratu kita. Ini mulai serius.
Sekarang tambang itu akan digali. Lantas? Desa kita akan dijadikan kota pertambangan. Lantas kita? Transmigrasi. Migrasi. Kamu panik apa lemes? Buset. Ayah! Ayah! Mereka akan mengusir kita. Aku sudah dengar. Seenaknya saja. Gila, aku tidak terima. Tenang, tenang. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak tahu. Aku akan menjual tanahku pada mereka. Kamu ingin membuat lubang dalam pertahanan kami. Apakah kamu sudah begitu merindukan harta sehingga dalam mengambilnya dengan melewati reruntuhan hidup kami? Keuntungan di atas kehancuran orang lain, itu pak kewajaran dagang. Iya, bisa pun. Ada tentara, banyak tentaranya. Mereka berbaris. Ha! Tua! Tua! Ha! Atas, Berbaris saja. Balik kanan. Gerak. Balik kiri. setelah itu Berbaris lagi. Balik kanan. Jalan. Tua! Aku rakyatnya. Tua! 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 Kita berbaris. begitu tentara datang, jangan terus meniru-nirukan seperti mereka. Babi mana? Jangan terpengaruh menciptakan suasana perang. Kita tetap wajar saja. Kita tetap petani. Ada soal, pecahkan dengan akal. Ada story, pecahkan dengan berdamai. Bila dibully, jangan terjumpa. Tenanglah, sambil berkata kepada siapa yang punya urusan sama kita. Baik, Abisapa. Tenanglah kalau punya urusan sama kita. Baik, Abisapa. Saudara-saudara semuanya, saya adalah ketua parlemen. Barangkali saudara-saudara sudah tahu karena sudah melihat potret saya di koran-koran. Hei! Mau apa datang kemari? Apakah kamu kepala desanya? Bukan. Apa kamu ingin bertemu dengan kepala desa? Kepada siapa kamu bertanya? Padamu. Oh ya saudara, saya ingin bertemu dengan kepala desa saudara. Baik, saudara. Saudara tunggu dulu. Terima kasih saudara. Ayah, orang itu ingin bertemu dengan ayah. Dia adalah ketua parlemen. Ketua parlemen. Jadi ia wakil rakyat. Kita ini rakyat. Jadi ia wakil kita. Iya, ayah. Baik. Silakan. Biar orang itu. Iya, ayah. Kalau orang ini wakil rakyat, aku punya kepentingan untuk mengkritiknya. Saudarakah orang itu? Ya, saya ketua parlemen. Wakil rakyat? Ya, sudah dilantik. Kok dandanannya seperti itu? Maaf, Saya kira saudara duta dari Eropa. saya datang untuk meninjau. Kau buat tentara? Oh, sekedar teman seperjalanan. Saudara sendiri tentara. Sudah dikaryakan. Silahkan duduk. Di atas tanah. Ya, saya sendiri juga duduk di atas tanah. Oke, oke baik. Saya senang berada kembali di tengah-tengah rakyat. Masa iya? Sungguh? Iya, Saya senang dengan cara saudara datang dan menegur sapa. Saudara seperti orang mau menggertak. tetapi saya tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, itu memang sudah watak saudara. Saudara wakil rakyat. Jadi, hormatilah orang-orang yang saudara wakili. Maafkanlah salah paham ini. Dandanan saudara seperti gangster di Eropa. Loh, selera orang lain-lain. Karena itu,
Kalau ada orang yang berselera lain, jangan dilarang pula. Ya iya, meskipun kadang-kadang pengarahan itu penting. Siapa yang menentukan pengarahan? Ya atasan. Wah, atasan saudara kan kami, rakyat, yang sebagian besar terdiri dari rakyat miskin. Ingat itu. Saudara jujur sekali dalam berbicara. Apa salahnya orang jujur? Itu sudah wajar, tidak perlu dipuji. Ya iya, maksud saya di samping jujur, orang juga perlu berhati-hati dalam berbicara. Ya, saya selalu berhati-hati agar saya tidak mengkhianati naluri saya dan juga menyalahi agama saya. Ya saya menyampaikan pesan-pesan saya. Jauh-jauh datang hanya untuk itu. Sangat sayang orang seperti saudara dianggap anti pemerintah. Loh, tadi saudara sebut saya orang jujur. Sekarang malah dianggap sebagai anti pemerintah. Bukannya orang jujur malah dianggap penting untuk pemerintah. Saya ingin keadilan. Saya tidak mau pergantian pemerintah. Sungguh sulit berdebat dengan saudara. Loh, saudara kan wakil rakyat. Seharusnya saudara harus pandai berdebat. Sayang sekali kalau orang seperti saudara hanya bilang setuju saja. Maaf, saya pergi. Selamat tinggal. Saudara-saudara, saya akan menulis berita mengenai hal ini. Saya juga akan memberikan gambaran yang sedalam-dalamnya. Di negeri perusahaan orang-orang ini, suara rakyat sangat diperhatikan. Parlemen mereka adalah parlemen betul-betulan. Jadi melewati mereka, saya akan melaporkan apa yang dikerjakan perusahaan raksasa di negeri Astinam ini. Rakyat dan parlemen tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka akan memprotes dan meminta pertanggungjawaban. Perjuangan saudara-saudara nanti akan tepat sesuai dengan peradaban. Dunia luar akan bantu perjuangan semacam ini. Cara-cara yang mereka praktekkan di sini, di negara mereka sangat ditentang. Sekarang mereka berpikir bahwa pemerintah dari negara yang sedang berkembang mudah diperbodoh begitu saja. Kami sabar. Desa ini harus dipertahankan. Kuburan suamiku dan kuburan guru lainnya berada di sini. Jangan sampai kuburan itu mereka ubah menjadi kasino, stasiun ataupun hotel. Bagus, Supaka. Saya tidak menyangka kamu akan terbangkit kesadarannya. Aku kurang paham bertani. Aku kurang paham mempertahankan tanah dan keadaan semacam ini. Jadi, saya serahkan tanah ini kembali pada desa. Baik, Supaka. Kami terima kembali tanah untuk pangkuan desa dan akan menjaganya baik-baik. Kita akan bertahan sekuat-kuatnya. Jangan seorang pun di antara kamu mau mereka paksa untuk menjual tanahmu. Ya, di desa Sukariaman, baik dengan cara kasar maupun halus, mereka berhasil merebut tanah subur di sana. Hal itu terjadi karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Kita baru bisa berhasil jika kita berjuang bersama-sama. Aku merasa kuat memimpin kamu semua. Malam ini kita akan melakukan iramatan. Ayo! Ayo! Mendatangkan kemenangan. Ya! Kemarin dan besok adalah hari ini. Ya! Bencana dan keberuntungan sama saja. Ah! Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Ya! Demikianlah pertunjukan dari kisah perjuangan suku Naga 1.
Dan inilah para pemain. Gina Sophia sebagai dalang. Ahmad Lili Gojali sebagai Abi Safam. Ivan Setiawan sebagai Abi Farah. Sahlia sebagai Carla. Adinda Apriliana sebagai Supaka. Muhammad Rian sebagai Paman. Nur Afifah Kifriani sebagai Setiawati. Henny Suciarti sebagai Kur 1. Rosiana sebagai Kur 2. Zulfah Anggita sebagai Ketua Parlemen. Blackman, Rajib Fatoni, Haika Ramadan, Sako, Anissa, Siti Aisyah Amir. Tim make up, Fadlia, Nabila, Filza, Revasya, dan Cici. Tim kostum, Ika dan Tias. Penata artistik, Ahmad Lili Gojali. Penata kostum, Sahlia dan Gina Sophia. Penata make up, Adinda Apriliana dan Nur Afifah Kifriani. Penata cahaya, Prio Sicupa dan Haha. Penata musik, Ramdan dan Cahyo Noviantoro. Soundman, Hairul Umam dan Dimas Muhammad Alpai. Videographer, MG Haikal. Venue dan artistik, Hana Ivanaya dan Harun Al-Aziz. Penata panggung, Ahmad Fauji. Asisten Stage Manager, Muhammad Rian. Stage Manager, Ahdimas Hustun Hotami. Wakil Pimpinan Produksi, Nur Koyimah. Pimpinan Produksi, Aprilia Pitaloka. Sutradara Kisah Perjuangan Suku Naga 1, Ivan Setiawan. Dan inilah dia, pembimbing kisah perjuangan suku Naga 1, Lalu Kartawijaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Teater Sahid, Pojok Seni Tarbiyah, Komunitas Musik Mahasiswa Riak, Teater Camus, Teater Gerimis, Teater El Nama, Komunitas Ranggon Sastra, Lembaga Budaya Kampus, Renaissance, dan kepada seluruh penonton yang telah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa
itu.